Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para sepuh, bini sepuh, para bapak dan ibu yang kula hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitus Salma Pak Dahlan. Alhamdulillah dalu niki kula panjenengan saged sami kempal teng Masjid Baitus Salma Pasindangan Gunung Jati. Hai sareng-sareng kula panjenengan ngaos kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini jadi sebab Allah merahmati kita, jadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, jadi sebab qabulnya hajat kita, baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ayataqaddamaha khutbatani, Jumat itu harus didahului dua khutbah yang sah dan terpenuhi syarat rukunnya. Jadi Jumatan ku khutbah dikit, harus sah khutbahnya. Nah, khutbahnya kudu sah. Khutbah yang sah itu bagaimana? Ya, khutbah ku ana rukun-rukune, ana syarate. Arkanul faslun arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah itu ada 5. Jadi khutbah itu tidak sama dengan ceramah. Apa ceramah tidak harus ada rukun-rukun yang seperti ini. Ada ceramah, ya, ada ceramah. Ada khutbah, ada rukunnya. Ana rukune, ana syarate. Ada ceramah, bas. Arkanul khutbataini khamsatun, rukun dua khutbah atau rukun dua khutbah ada 5. Pertama, hamdullahi fihima, membaca hamdalah di kedua khutbah. Kuduana alhamdulillah, ana hamdalah ya. Hamdalah ini boleh dengan mendahulukan lafaz Allah atau mengakhirkannya. Boleh alhamdulillah, boleh ahmadullah, boleh ana hamidallillah, boleh lillahil hamd, boleh. Harus dengan lafaz hamd, tidak cukup dengan lafaz syukur atau sana. Harus ana hamd, alhamdulillah, hamdan lillah, ana hamidan lillah, ahmadullah, lillahil hamd. Kudana hamd, hamdue hamdune ana lafaz itu. Dan lafaz jalalah atau Allah, kudana lafaz Allah tidak cukup dengan lafaz ar-Rahman. Misalkan alhamdulillahirrahman, tidak cukup ya. Jadi kudana alhamdulillah, tidak cukup asyukrulillah, tidak cukup, atau alhamdulillahirrahman, nggak cukup. Harus ada hamd, ada Allah, ada lafaz hamdun, alhamdu, hamdan, dan ada lafaz lillah atau Allah ya. 2, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Tadi yang pertama lafaz
hamdalah itu di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ini salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbah yang kedua. Salawat harus dengan sighat atau lafaz yang sudah tertentu. Allahumma sholli atau sallallahu atau usolli atau ana musallin atau as-salatu. Jadi harus dengan lafaz itu. Wa usolli sallallahu Allahumma sholli, harus begitu. Dan harus dengan isim zahir dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus as-salatu ala Muhammadin ala Ahmada, disebut Muhammad, Ahmad atau ar-Rasul. Ya, enggak boleh dengan isim domir, harus dengan isim zahir. Tidak harus dengan lafaz Muhammad, tidak harus. Boleh al-Bashir, an-Nadhir, an-Nabi, as-salatu wassalamu ala nabi, boleh. Atau al-Hashir, al-Bashir, boleh. Ya. Tidak cukup dengan isim dhamir, misalkan sallallahu alaihi. Dalam sholawat tidak harus dengan lafaz Muhammad, berbeda dengan hamdalah yang harus menggunakan lafaz Allah. Ketika mendengar sholawat atas Nabi Muhammad SAW saat khutbah dengar sholawat, maka lebih utama membaca sholawat daripada hanya diem mendengarkan, tapi aja melung-melung. Misalkan pula khutbah ya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Nah, Muhammad itu baca sholawat. Atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nah, baca sholawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lebih utama baca sholawat daripada diam mendengarkan tanpa ikut baca sholawat. Ya. Tapi aja melung-melung. 3, wal wasiyatu bit taqwa fihima, harus ada wasiat takwa pada dua khutbah atau di kedua khutbah. Jadi hamdalah, sholawat, wasiat takwa ini Pak harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah ini kapan ilmu mengenan ku kudu ana sing ngerti semasjidku dan kudu ana sing niteni, aja ngantuk kabeh. Engko ternyata sholawat hilang, ternyata wasiat takwa nggak ada, ternyata beli dibaca rukun khutbah langsung hadirin jamaah sholat Jumat langsung. Ini harus ada yang dengerin. Ada ulama besar di Cirebon ini, nggak saya sebut namanya, itu khutbah Jumat kelalen maca sholawat wong ngarani manusia kan. Akhirnya ada yang nulis di kertas, terus marek ning khutbah ditaruh dibaca. Sholawate belum dibaca. Nah itu ketika ada yang mengingatkan gitu, tinggal baca saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di tengah-tengah khutbah, nggak apa-apa. Ya, di tengah-tengah khutbah nggak apa-apa. Dan ini Pak, yang wajib adalah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Jadi tidak perlu sebetulnya mengulang lagi. Alhamdulillah, apa artinya? Segala puji bagi Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad. Ittaqullah,
bertakwalah kepada Allah. Nggak perlu setelah amma ba'du kemudian marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diulang maning ngarane diterjemah sih. Sholawat dan salam ulang maning. Marilah kita panjatkan, marilah kita bertakwa kepada Allah, kan sudah tadi. Khutbah itu Pak, kalau pengen mengikuti Nabi Muhammad itu wa yutilus sholata wa yaqsurul khutbal jumu'iyah. Dan termasuk kefakihan tanda orang faham agama, fakih, alim, dia khutbah pendek, sholatnya panjang. Itu ciri wong fakih, faham agama. Itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Ake khutbah setengah jam, khutbah pertama ngalor ngidul ngetan ngulon, sholat Jumat kul ya ayyuhal kafirun karo kul huwallahu ahad. Riben Ustaz ini. Nah, itu penting nih Pak. Makanya khutbah itu yang terukur, aja gaya-gayaan. Wes kita sih alumni luar, kita alumni pondok, kita wis ahli tanpa teks khutbah ngalor ngidul ngetan ulun. Saya pernah Pak, waktu mondok dulu, saya nggak sebut daerahnya, ada yang baru pulang, baru datang dari luar negeri Pak. Memang nggak niat, nggak khusus belajar. Dia ini dulu mondok pesantren, beliau ini dulu mondok pesantren, lalu kemudian kerja di Timur Tengah, nyupir mobil. Ya. Balik ke desanya disuruh khutbah. Ketika disuruh khutbah nggak pakai teks Pak. Ini pengalaman. Khutbah ngalor ngidul ngetan ngulon. Saya pun yang mendengarkan syur prakat priben. Sampai jam 1 kurang seperempat masih khutbah pertama Pak. Ini sesepuh yang depan mulai gelisah. Kruget maning deleng jam, Akhirnya ada yang berani. Stop. Deleng ikut jam itu. Deleng waktu. Khutbah Jumat di stop Pak. Itu satu-satunya sampai sekarang. Saya ada khutbah Jumat di stop gara-gara ngalor gitu. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Kalau pengen panjang lebar ya ceramah lah. Ya. Maka penting nih khotib-khotibku ngaji aja, mau belajar ngomong hebat tanpa ngaji. Itu. Dan to the point aja, poinnya tek. Ini penting. Wasiat takwa itu menurut pendapat Muhammad tidak harus dengan ittaqullah, tidak harus. Boleh dengan ati Allah, taatlah kalian kepada Allah, atau ihzaru iqaballah, takutlah kalian pada siksa Allah. Tidak harus dengan kalimat takwa, tidak harus. Ya, jadi itu. Dua lagi Pak, saya sambung. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca ayat Quran di salah satu dari dua khutbah itu. Menurut Imam Ibnu Hajar, ayat yang dibaca minimal satu ayat sempurna. Maksudnya satu ayat. Dan harus memahamkan. Satu ayat memahamkan minimal. Kalau menurut Imam Romli tidak harus satu ayat sempurna. Setengah ayat, sebagian ayat, yang penting memahamkan cukup. Ya, membaca ayat Quran itu boleh di khutbah pertama, boleh juga di khutbah yang kedua. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi sunnahnya disunahkan membaca ayat pada akhir khutbah pertama. Mudah-mudahan begini-begini doa, kemudian qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Apa misalkan? Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika inna syainakal abtar. Kemudian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum, dan seterusnya. Kalau enggak baca ayat sebelumnya, tidak perlu mengucapkan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wong ayat sedurunge beli dibaca Quran, beli baca ayat Qur'annya. Ya, kalau nggak baca ayat Quran dulu, langsung aja aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum, aja barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Semoga Allah memberkahi kita dengan Quran. Wong mau maca Qur'annya.
Nah, ini yang diajarkan guru-guru kami. Yang kelima adalah doa untuk kaum mukminin. Wa du'a lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah. Doa untuk kaum mukminin dan mukminat pada khutbah kedua. Doa syarat doa kudu doa urusan akhirat, bukan urusan duniawi. Jadi tidak cukup misalkan doa ya Allah mudah-mudahan yang hadir ini dagangannya laris kabeh, mudah-mudahan rezeki akeh, tidak cukup itu. Harus dengan doa yang bernilai akhirat. Dan sunnah doa untuk para pemimpin, mudah-mudahan pemimpin jadikan pemimpin yang adil dan seterusnya. Dan doa itu tidak harus dimulai dengan Allah maghfir. Kula karo jenengan ki jamaah ki kadang-kadang kalau belum Allah maghfir durung amin-amin, padahal khotib wis do ngasing mau yang saking blinger piye. Dari kapan Allah maghfir nembe jenggelek, padahal jare khotib kita kudu ngaku sing mau. Nyadonge kapan Allah maghfir bae. Ya. Baik, ini saja hukum tertib antara rukun khutbah menurut Imam Nawawi sunnah. Jadi tidak harus tertib menurut Imam Nawawi. Ini pendapat yang paling kuat. Sedangkan menurut Imam Rafi adalah wajib. Ini syarat sah khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin SAW Jamil Anbiya wal Awliya wa Syahida Salihin wa ila ruhi amwatil muslimin ammah khususan ila ruhil marhumin. Ayo Pak, keluarga yang sudah meninggal disebut ya Basim Muqayyim wa Syekh Surandul Habib Munzir bin Fuad Abdurrahman Al-Musawah Sidil Habib Jinan Syekh Salim bin Suwair Al-Hadrami wa Al-Allama Al-Faqih Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri wa usulihim wa burahim wa syayhim Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'ul lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.